Namaku Ningrum. Aku berasal dari keluarga yang serba kekurangan. Perekonomian keluargaku sangat tak mencukupi untuk kehidupan sehari-hari. Aku terpaksa pergi merantau di negara yang tak kukenal. Hingga akhirnya aku menemukan seseorang yang ingin menikahiku untuk kelima kalinya, dan dia adalah majikanku sendiri. Awalnya aku menolak, tapi karena kebutuhan yang mendesak akhirnya, aku harus menerima pernikahan itu, tak tanggung-tanggung mahar. Yang bos majikanku beri senilai 100 miliar. Namun setiap malam aku menangis karena anunya, bosku besar sekali, dan dia memintaku 7 iaks dalam semalam. Namanya Ningrum. Seorang gadis sederhana dari pelosok desa di Jawa Timur. Wajahnya manis, kulit sawo matang bersih, dan sorot matanya selalu menyiratkan kesedihan yang dipendam dalam-dalam. Ia anak sulung dari 5 bersaudara. Ayahnya lumpuh karena kecelakaan saat kerja bangunan di kota, dan ibunya hanya buruh cuci keliling. Sejak lulus SMA, Ningrum tak bisa melanjutkan kuliah. Ia harus membantu menghidupi keluarga. Gaji dari warung kecil tempat ia bekerja nyaris tak cukup untuk membeli obat ayahnya, apalagi bayar utang yang makin menumpuk ke rentenir desa. Suatu malam, saat ibunya pulang dengan baju basah kuyup dan membawa uang hanya 5.000 rupiah, Ningrum menangis dalam diam. Ia tahu, ia harus pergi. 2 bulan kemudian, dengan bantuan tetangga yang sudah duluan jadi TKW, Ningrum akhirnya mendapat panggilan ke Afrika, tepatnya ke sebuah negara di Afrika Barat, Nigeria. Semua orang desa geger. Banyak yang bilang, hati-hati, nanti kamu dijual. Tapi Ningrum tak punya pilihan lain. Ia harus kuat demi keluarga. Perjalanan dari desa ke ibu kota Jakarta saja sudah melelahkan. Tapi itu belum seberapa dibanding saat ia mendarat di Lagos. Udara panas dan lembab langsung menyambutnya. Bahasa asing, wajah asing, semuanya asing. Di bandara, ia dijemput oleh seorang pria berpakaian rapi dan dikawal 2 bodyguard bersenjata. Itu adalah utusan dari majikannya, seorang pengusaha tambang berlian paling kaya dan paling berpengaruh di Nigeria, Mr. Bakari Okonkwo. Setibanya di rumah mewah milik Mr. Bakari, Ningrum ternganga. Bangunan itu seperti istana, gerbang tinggi, taman dengan patung emas, dan puluhan pelayan dari berbagai negara. Tapi Ningrum tak datang sebagai tamu. Ia datang sebagai pekerja. Hari-hari Ningrum di awal kerja sangat berat. Ia harus bangun sebelum matahari terbit, menyapu halaman seluas lapangan sepak bola, mencuci pakaian dengan mesin canggih yang tak ia mengerti, dan melayani permintaan para istri Mr. Bakari yang tinggal di bangunan terpisah di dalam kompleks. Iya, istri-istri. Mr. Bakari memiliki 4 istri resmi, masing-masing dengan anak-anak dan pelayan sendiri. Para istri itu berbeda-beda. Istri pertama, Nana, wanita tua paling senior dan paling dihormati. Istri kedua, Adisa, wanita flamboyan penuh gaya dan selalu merasa paling cantik. Istri ketiga, Fatima, wanita religius dan pendiam, selalu membaca kitab suci. Istri keempat, Zuwena, masih muda dan sering cemburu buta. Ningrum jadi incaran cercaan karena dianggap TKW kampung yang tidak tahu aturan. Tapi dia diam, dia tahan semua hinaan. Karena dalam hatinya, ia hanya ingin bertahan. Namun tanpa ia sadari, dari kejauhan, Mr. Bakari sering memperhatikan dirinya. Lelaki itu berusia 50-an, tinggi besar, berkulit hitam pekat, berjenggot rapi, dan selalu mengenakan jubah panjang dengan kalung batu permata. Ia bukan hanya kaya raya, tapi juga memiliki pengaruh besar di pemerintahan dan dunia bisnis. Semua orang tunduk padanya. Suatu hari, saat Ningrum sedang mengepel lantai marmer ruang utama, sandal Mr. Bakari menginjak air sabun yang ia tumpahkan. Ningrum terkejut dan langsung berlutut, panik dan takut. "Ampun, Tuan. Maaf saya lalai," katanya gemetar. Tapi alih-alih marah, Mr. Bakari hanya menatapnya, lalu tertawa kecil. "Tenang saja, Ningrum. Kau bekerja sangat baik. Aku perhatikan itu." Sejak hari itu, segalanya berubah. Ningrum dipindahkan dari kamar pelayan ke kamar yang lebih luas dan pribadi,
Ia tidak perlu lagi membersihkan semua ruangan, hanya ditugaskan mengurus pakaian dan makanan Mr. Bakari secara pribadi. Para istri pun mulai bertanya-tanya. Beberapa pelayan senior memperingatkannya. Hati-hati, Neng. Kalau bos sudah tertarik sama pelayan, bisa jadi petaka. Tapi Ningrum tetap tenang. Ia tak berniat mencari masalah. Namun hari-hari selanjutnya makin aneh. Ningrum sering mendapat hadiah tanpa nama. Jam tangan emas, parfum mahal, bahkan sebuah gelang berlian kecil yang diselipkan di bantalnya. Puncaknya terjadi saat Ningrum diberi izin menemani Mr. Bakari dalam perjalanan bisnis ke kota lain. Ia dipakaikan gaun mahal dan perhiasan. Di sana, untuk pertama kalinya Ningrum melihat bagaimana kekayaan sang bos benar-benar tak masuk akal. Ia membeli sebuah tambang hanya dengan satu telepon. Ia memberi uang tunai 10 miliar pada seorang menteri sebagai donasi. Dalam perjalanan pulang, saat berada di dalam jet pribadi, Mr. Bakari duduk di sebelah Ningrum dan berkata pelan, "Ningrum, apakah kau percaya takdir bisa membawa seseorang dari lumpur menuju tahta?" Ningrum bingung. Ia hanya menunduk. Tapi malam itu, entah kenapa, hatinya tak bisa tenang. Sesampainya di rumah, ia mendapat kabar dari kampung. Ayahnya kritis. Rumah sudah hampir disita. Ibunya hampir pingsan tiap hari karena tak sanggup membeli obat. Ningrum hanya bisa menangis dalam gelap. Ia tak tahu bahwa takdir besar sudah mulai mendekat. Sebuah keputusan mengejutkan akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu hujan turun deras. Petir menyambar langit Lagos, seolah menjadi pertanda bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Di dalam istana megah milik Mr. Bakari, semua pelayan diminta berkumpul di aula utama. Ini tak biasa. Biasanya hanya pengurus senior atau tamu kehormatan yang berkumpul. Ningrum yang sedang melipat pakaian di kamarnya dipanggil dengan tergesa. Ia bingung, tapi tetap mengenakan jilbab putih bersih dan melangkah ke aula, tanpa tahu bahwa nasibnya akan berubah selamanya. Di tengah aula, berdiri Mr. Bakari dengan pakaian kebesarannya. Jubah emas, topi suku adat, dan kalung permata yang berkilauan. Di belakangnya berdiri keempat istrinya, masing-masing dengan wajah tegang dan penuh tanya. "Terima kasih telah berkumpul," suara Mr. Bakari menggelegar. "Hari ini aku ingin menyampaikan keputusan besar dalam hidupku." Semua orang diam. Tak ada yang berani bergerak, apalagi bersuara. "Saya telah memikirkan ini dengan matang, dan saya ingin mengambil seorang istri kelima." Bisik-bisik langsung pecah. Mata semua orang mencari-cari siapa perempuan beruntung atau malang yang akan mengisi posisi itu. Lalu Mr. Bakari melanjutkan. Namanya Ningrum. Dia berasal dari Indonesia. Dia bukan dari bangsawan, bukan dari orang kaya, tapi dia punya hati yang bersih, kerja yang tulus, dan doa yang membuat saya merasa damai. Seisi aula terkejut, termasuk Ningrum sendiri. Ia terpaku di tempatnya. Telinganya berdengung. Dunia seakan berhenti berputar. Para istri mulai memprotes. Istri pertama, Nana, angkat suara. "Bukankah 4 cukup? Kami bukan mainan." Adisa, istri kedua, berseru sinis. "Kau jatuh cinta pada pelayan Bakari? Itu memalukan." Fatimah hanya menunduk, sementara Zuena melirik tajam ke arah Ningrum, seperti ingin mencakar wajahnya. Tapi Mr. Bakari tenang. Ia menoleh ke arah Ningrum dan berkata, "Kalau kau bersedia, aku ingin kau jadi istriku. Kau tidak dipaksa. Tapi tahulah, ini bukan hanya soal cinta, tapi soal takdir." Ningrum gemetar. Ia mundur beberapa langkah. Semua mata tertuju padanya. Ia merasa seperti terjebak di tengah kobaran api dan badai besar. Malam itu, ia mengunci diri di kamar. Ia menangis tanpa suara. Beberapa jam kemudian, seorang utusan datang dari Mr. Bakari, menyerahkan sepucuk surat. Isinya singkat. "Kuhadiahkan untukmu dan keluargamu di Indonesia sebuah mahar, 100 miliar rupiah. Tapi lebih dari itu, aku ingin kau menjadi ratu dalam hidupku." Ningrum limbung. Ia langsung menelepon ibunya di kampung. Tapi yang mengangkat adalah tetangga.
"Ning, ayahmu dibawa ke rumah sakit. Kami nggak bisa bayar. Orang rumah sudah disegel rentenir." Air mata Ningrum tumpah. Ia sholat malam. Ia sujud lama. Ia istikharah. Pagi harinya, ia mimpi bertemu mendiang neneknya. Sosok itu menggenggam tangannya dan berkata, "Kalau niatmu lurus, Allah akan jaga dirimu. Jangan takut jadi cahaya di tempat yang gelap." Hari itu juga, Ningrum keluar dari kamarnya. Ia berjalan ke aula, di mana Mr. Bakari sedang duduk membaca koran. Dengan suara bergetar, Ningrum berkata, "Saya menerima lamaran Tuan, tapi izinkan saya tetap jadi diri saya yang dulu." Mr. Bakari berdiri, menatapnya penuh haru dan mengangguk. "Mulai hari ini, kamu bukan lagi pelayan. Kamu adalah permaisuriku." Pernikahan Ningrum dan Mr. Bakari digelar seminggu kemudian. Seluruh media Afrika meliput. Seorang TKW Indonesia menikah dengan konglomerat batu permata. Gaun Ningrum dirancang khusus oleh desainer dari Paris. Maharnya ditampilkan dalam bentuk cek raksasa bernilai 100 miliar rupiah. Langsung dikirim ke rekening keluarga di Indonesia. Rumah keluarganya yang dulu hampir roboh, kini dibangun ulang menjadi rumah 3 lantai dengan klinik kesehatan di sampingnya. Upacara pernikahan menggabungkan 2 budaya, tradisi suku Yoruba dan adat Jawa. Ada tarian tradisional Afrika diiringi gamelan. Ada kambing emas dan unta yang dihiasi permata. Ribuan tamu undangan hadir dari berbagai negara. Tapi meski Ningrum terlihat bahagia, hatinya tetap waspada. Ia tahu, menjadi istri kelima bukan perkara mudah. Malam pertama, ia duduk di ranjang besar bertabur bunga. Mr. Bakari datang dan berkata, "Aku tak ingin kau jadi seperti mereka. Aku ingin kau tetap seperti Ningrum yang rajin menyapu lantai itu." Ningrum hanya tersenyum tipis. Dalam hatinya, ia berdoa, semoga cinta bisa tumbuh dari keikhlasan, bukan dari harta. Hari-hari pertama setelah pernikahan, Ningrum seakan hidup dalam mimpi. Kamar pribadinya seperti ruangan di hotel bintang 7. Ranjang bertiang ukir emas, balkon menghadap danau pribadi, dan pelayan khusus yang siap melayani setiap saat. Ia diberi gelar Ratu Kelima, dan seluruh kompleks istana mulai menyesuaikan aturan baru. Menyambut kehadiran Ningrum sebagai istri sah Mr. Bakari. Tapi di balik kemewahan itu, bayang-bayang cemburu mulai menyelimuti. Para istri lain tidak tinggal diam. Istri kedua, Adisa, yang terkenal glamor dan sombong, mulai menyebarkan rumor bahwa Ningrum hanya perempuan kampung yang memikat bos dengan susuk. Istri keempat, Zuwena, yang usianya paling dekat dengan Ningrum, terang-terangan bersikap dingin. Ia mencuri pelayan Ningrum, mengacaukan jadwal makan, bahkan pernah menggembok dapur hanya agar Ningrum kelaparan. Suatu malam, Ningrum mendapati ruangan tempat tidurnya disiram air bunga busuk. Ada tulisan di cermin dengan lipstik merah menyala. "Pergilah sebelum terlambat." Tapi Ningrum tidak melawan. Ia diam. Ia memilih menjawab semuanya dengan kelembutan. Ia tetap menyapa dengan senyum. Ia tetap mengirim makanan ke pavilion istri-istri lain. Bahkan ketika difitnah mencuri perhiasan Adisa, Ningrum justru menyerahkan kalungnya sendiri dan berkata, "Kalau ini bisa membuat hati ibu tenang, silakan diambil." Sikap itu membuat para pelayan dan penjaga istana mulai berpihak padanya. Mereka melihat ketulusan Ningrum dan mulai menjulukinya Ratu Putih dari Timur. Waktu terus berjalan. Ningrum hamil. Kabar itu membuat Mr. Bakari sangat bahagia. Ia menggelar pesta doa selama 7 hari, 7 malam. Tapi bagi para istri lain, itu jadi awal kepanikan. Sebab anak pertama dari Ningrum bisa menjadi pewaris sah jika ia laki-laki. Satu malam, Ningrum jatuh di tangga marmer. Dokter mengatakan kelelahan dan tekanan mental bisa berisiko pada kandungannya. Tapi ia hanya tersenyum, mengusap perutnya, dan berkata dalam hati, "Nak, bertahanlah. Ibu tidak akan menyerah." Di masa kehamilan itu, Ningrum mulai aktif membuat kegiatan sosial.
Ia membangun klinik kesehatan gratis di pinggiran kota, menyumbangkan buku ke sekolah-sekolah miskin, dan membayar biaya kuliah anak-anak pelayan. Ia bahkan mendirikan Yayasan Cahaya Timur, lembaga untuk melindungi para TKW yang terjebak di luar negeri. Media-media internasional mulai meliput sosok Ningrum. Dari seorang pembantu desa menjadi istri konglomerat dan ikon sosial. Wawancaranya viral. Ia menjadi tamu spesial di banyak program TV di Afrika, bahkan sempat diundang ke Forum Perempuan Dunia di Qatar. Namun saat kehamilannya memasuki bulan ke-8, badai datang. Istri keempat, Zuena, menyusup ke ruang data yayasan dan menyebarkan video lama yang seolah-olah menunjukkan Ningrum menerima suap dari kontraktor. Video itu dipotong-potong dan disebar ke media sosial. Ningrum dicaci netizen. Banyak yang bilang ia hanya pelayan mata duitan yang mencari nama. Mr. Bakari marah besar, tapi Ningrum menahan suaminya. Jangan balas dengan kekerasan. Kebenaran akan membuktikan dirinya sendiri, ujarnya lembut. Ningrum menggelar konferensi pers. Ia menunjukkan bukti-bukti asli. Rekening, email, dan testimoni dari para penerima bantuan. Semuanya membuktikan video itu palsu. Hari itu, reputasinya kembali bersinar lebih terang. Para istri lain mulai mundur. Mereka tak lagi bisa menutupi cahaya yang dibawa Ningrum. Bulan ke-9, Ningrum melahirkan seorang anak laki-laki yang sehat. Bayi itu diberi nama Rizkan Al-Fatih, yang berarti pembawa rezeki dan kemenangan. Mr. Bakari menangis saat mengazankan di telinga putranya. Aku telah memiliki banyak anak, tapi dari anak ini, aku tahu bahwa Allah sedang menitipkan sesuatu yang besar. Di usia 1 tahun, Rizkan dinobatkan sebagai pewaris utama kerajaan bisnis milik Mr. Bakari. Sebuah istana baru dibangun untuk Ningrum dan anaknya, dinamakan Istana Cahaya Timur. Kini, Ningrum bukan hanya istri kelima, bukan hanya mantan TKW. Ia adalah simbol kekuatan perempuan, simbol harapan, dan lambang cinta lintas bangsa, ras, dan kasta. Kisahnya menginspirasi jutaan orang, bahwa dari kampung kecil di Indonesia, seorang perempuan bisa mengubah nasib dunia, dengan hati yang tulus, kesabaran tanpa batas, dan cinta yang bersih dari pamrih. Akhir.